Oh, karena resisten Pak ya? Iya, karena tidak break, karena bagi saya lebih dari eh, kotak warna biru ini, gitu caranya. Oh. Nah, sekarang yang berikutnya saya akan berikan juga yang namanya eh, apa ini? Pinen. Kalau yang ini pinen. Ya, ini adalah cat pattern berikutnya namanya pinen. Polanya seperti apa? Polanya dia begini, kemudian membentuk seperti segitiga, nah, seperti ini. Hampir sama dengan tadi. Kalau yang tadi yang bawah datar, yang ini membentuk kerucut atau mengerucut begini. Maka kalau seperti ini, peluangnya dia akan ikut tren sebelumnya. Nah, dia akan kembali turun lagi nanti. Ini contohnya, ini adalah tren turun, kemudian naik turunnya begini. Naik turunnya dia eh, mengerucut makin kecil begini. Nah, kalau sudah Oh. breakout, maka kita bisa ambil posisi di sini sell. Sampai di mana Oh. kira-kira? Ya, kita bisa ukur dari garis ini, ya, dari garis segitiga ini yang mengerucut ini, kita bisa ukur ke yang utama atau yang turun utama ini sampai ke sini. Ini adalah perkiraan untuk nanti selnya di sana. Jadi panjangnya ini nanti kira-kira dia akan turunnya sepanjang ini, sepanjang ini. Trennya turun, Hmm. maka dia begini kembali lagi nanti akan turun sekira-kira seperti ini, sepanjang ini, kira-kira. Jadi ini untuk apa? Untuk membuktikan nanti apakah benar dia turun atau tidak. Gitu. Kalau sudah breakout, itu caranya. Sama dengan halnya naik, naik kemudian ini akan muncul seperti ini. Ya, kalau yang awal tadi, yang atas datar, yang namanya triangle. Kalau yang ini enggak, ini mengerucut, ya mengerucut begini. Ini nanti peluangnya juga naik lagi. Kalau breakout ya, kalau breakout seperti ini kita bisa ambil posisi buy di sana. Kalau ini sell, gitu. Oke, kita lihat coba. Nanti biar ya setidaknya ada gambaran di sana nanti kalau menentukan seperti apa. Oke, kalau kita lihat contohnya lagi. Ya, ini contohnya. Ini contoh juga. Jadi trennya begini. Ini tren turun. Tren turun sampai di sinilah. Ya, tren turun. Kemudian eh, kalau ini naik. Kemudian turun lagi. Nah, ini Mana kalau ya Pak? ini jadi kalau bentar dulu ya. Saya lihatkan dulu ya. Nah, ini kita lihat seperti ini modelnya biar nanti kita juga eh, memahami, tidak harus dengan pola yang muncul di sana. Kita bisa juga dengan gabungkan dengan karakteristik candle. Ya, karakteristik candle yang nanti bisa membantu petunjuk selanjutnya. Yang biasa kemarin kita baca per candle itu, yang ada tangkainya, kita lihat ya, tidak selalu nanti muncul memang, tapi banyak variabel yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk. Kalau ini misalkan saya ambil ini trennya naik dari sini sampai di sini ya. Atau kita bisa lihat dari sini trennya naik semua. Ya, trennya naik kuat. Kemudian selanjutnya ini naik turun. Nah, setelah ini kan naik turun begini, naik turun. Ini naik turun. Ini juga naik turun segini, kembali lagi begini. Nah, kalau udah melihat seperti ini, maka hati-hati. Biasanya kalau muncul seperti ini, datar begini, ya, nanti dia akan naik jauh lebih kuat. Dari mana kita bisa tahu? Dari tren sebelumnya ini naik kuat, trennya naik kuat. Biasanya kalau mau naik lagi itu konsolidasi dulu atau sideways dulu. Ini datar begini, ini datar adalah market datar. Kemudian breakout.
Nah, kan begini. Breakout di sini naik lagi. Di sini breakout, kita bisa ambil posisi di sana sesudahnya di sini. Oh, Kalau kita ngambil buy lumayan banyak sekali sampai ribuan ini. Dapat 1.100 kalau di XAU kan lumayan. sampai mana Pak? Ini kalau sampai ujung di sini ini kalau kita naik sampai ujung ini kan dapat 1.000 lebih. Oh iya, iya. Nah, namun demikian tidak harus kita menunggu sampai di situ. Mungkin profit 200 pip, 300 pip pun tidak masalah. Yang penting kita tahu kira-kira sampai di mana. Kalau pengen tahu kira-kira sampai di mana, kita geser, kita perkecil, kita geser. Sebelah kiri pasti ada support dan resisten di sana. Nah, di sini ada penolakan. Ini adalah penolakan. Ya, ada penolakan di sana. Kemudian penolakan di sini ternyata sudah Tembus Pak. ditembus. Maka yang lebih dekat lagi. Kalau saya ini sudah berarti di sini. Nah, di sini. Dari mana kita bisa lihat? Dari ujungnya di sini. Ya, dari ujungnya. Dari ujungnya kalau kita lihat ini di area ini adalah area resisten, di mana area resisten ini tidak di breakout. Area resisten perhatikan ini ketika naik ya, ketika naik persis berada di resistennya ini kembali di sini. Ini resisten tidak di breakout. Pas berada di resisten dia enggak, pas enggak ini ya, di resisten dia enggak kuat lagi. Nah, ketika di sini sudah muncul seller, nanti bisa kita manfaatkan untuk entry lagi. Ya, ini Entries. entry sell karena ini berada di ujung puncak Oh, atas. Caranya oh untuk iya. meyakinkan bagaimana? Ya kita lihat harus sudah mulai berjajar merah-merahnya. Mulai Hmm. berjajar merah-merah begini baru kita entry sell di sini. Fokus kita adalah sell. Karena ini tidak satu hari. Oh, Pak. Oh, gitu ya. Gitu caranya. Jadi ketika meskipun naik kuat ini jangan terus kita buy, jangan. Dilihat di sana apakah ada support atau resisten ya. Kalau naik berarti resistennya, kalau ada resisten kuat hati-hati. Demikian jika untuk turun begini, kalau turun kuat begini, di sini ada 2 ekor yang berjajar. Ya, kita bisa tarik di antara ini atau di yang bawah ini yang ada bodinya di sini. Ya, kita bisa tarik juga di sini. Nah, di sini. Yang paling bawah adalah di ujung-ujung ini. Di ujung yang hijau ini sama yang merah ini adalah pertemuan paling kuat. Maka ketika di sini sudah mulai hijau, artinya tidak bisa breakout. Mulai hijau itu berarti mulai berbalik. Maka mindset kita rubah dari sell menjadi buy. Ya. Tentu dengan catatan harus sudah mulai muncul hijau 2 minimal kalau ini tidak ada ekornya. Merah kan tidak ada ekornya. Minimal harus aja ada hijau tebal 2. Ya, baru kita di ketiga ini kita entry buy di sana. Ya, entry-nya di Di sana mana buy. Pak? Di sesudah candle yang Oh, kedua. Nah, itu kan setelah itu kan turun. Ya, turun tidak masalah kan, turun sebentar ini. Turun sebentar, habis itu sebenarnya kalau di hijau ini naik kita sudah dapat, kalau cuma 200 pip dapat hmm. ya. Tapi kalau misalkan kurang ya ditunggu kena floating lagi, tidak masalah, kita kena floating dulu habis itu naik lagi. Coba perhatikan. Nah, naik di sini, kalau sudah naik sampai di sini pun sudah lumayan. Ini sampai di ujung atas sini loh, sudah 400 pip lebih. Kalau kita tunggu lagi, perhatikan ini turun sebentar, naik lagi, naik kuat lagi, bahkan bisa lebih kuat lagi. Oke, kemudian kalau naik begini, naik lagi, perhatikan ketika berada di puncak, di sana ada apa di sebelah kiri, dilihat. Ternyata sebelah kiri ada resisten di sini. Ya, ini selalu menjadi fokus perhatian kita ketika nanti naik dan turun. Kalau di atas perhatikan ada resisten di sebelah kiri, kalau pas turun perhatikan ada supportnya. Ya, ini selalu mengikuti kondisi yang terkini. Ini contohnya. Perhatikan ketika ini dilewati tetapi kembali lagi. Dilewati itu dalam artian proses pas running bergerak itu dia sempat melewati, tetapi terakhir mau tutup candle itu justru ditolak, bahkan ditutup di atas. Ini yang menunjukkan petunjuk buyer yang luar biasa kuat begini. Ya, kita bisa ambil Hmm. posisi buy sesudahnya, bahkan di candle sesudah petunjuk buy ini penolakan panjang ini kita bisa langsung di Oh, sana. Sehingga
kalau kita mau trading profitable, berpotensi profit, itu tidak selalu kita entry kapan saja, tanpa ada dasarnya, tanpa ada trigger yang kita jadikan sebagai salah satu parameter, salah satu syarat masuknya kita, maka nanti kita akan selalu terjatuh. Kalau ada yang petunjuk kuat kita baru masuk, petunjuk kuat kita masuk, nanti pasti kebanyakan atau probabilitas profit kita akan besar, jauh lebih besar daripada orang-orang yang menjadikan trading itu sebagai hobi atau sebagai candu. Kalau sudah kecanduan dengan trading itu berbeda nanti, pasti ada overload dan over trade. Lotnya kebanyakan, kemudian transaksinya banyak. Mungkin pernah lihat banyak yang transaksinya jajar-jajar begitu. Ya karena memang menjadi kecanduan, bukan berpikir sebagai ladang bisnis. Kalau ladang bisnis kan melihat peluang yang ada, yang bagi kita peluang itu kita anggap memenuhi syarat kita yang kuat gitu. Kalau tidak memenuhi syarat ya kita tidak masuk di sana gitu. Dan itu akan jauh lebih profitable daripada kita memaksa dengan tanpa alasan yang jelas begitu. Meskipun alasan kita jelas tapi tidak melihat kondisi yang lain. Nah, kondisi support resisten begitu ini berbahaya. Ya ketika ini panjang ke bawah, ini ada resisten, ada support di sini. Kalau kita tidak hati-hati, kita ambil posisi sell, nanti kena floating yang panjang. Perhatikan di sini arah di sini, ini sudah support kuat, maka dia lanjutnya naik. Kalau sudah mulai naik berjajar minimal 2, itu harus hati-hati. Kalau kita punya sell di sini harus segera ikut market, ikut tren yang sudah kuat saat itu. Ada apa ternyata kok naik terus? Oh ternyata di sini ada support yang kuat di sana. Maka harus peka kita melihat perkembangan candle. Kalau sudah muncul candle-candle berlawanan, maka harus dibaca lagi ada apa ini. Sehingga kita tidak tersesat jauh dari tren yang sudah mulai muncul di sana. Nah begini, kalaupun kita punya sell di bawah di sini misalkan, harusnya peka. Kalau sudah sell misalkan kemudian sudah mulai muncul hijau tebal, kemudian muncul lagi hijau lagi, maka segera kita reevaluasi lagi, segera kita lakukan reanalisa apa yang terjadi di sana. Adakah yang salah yang saya lakukan? Harus koreksi. Nah, trader yang hebat, trader yang profesional selalu mau belajar dan koreksi kesalahan. Tidak ada yang 100% betul. Karena market selalu berubah setiap saat. Ketika sudah mulai berubah, arah trennya sudah berubah, maka satu-satunya jalan adalah cut loss namanya. Ketika sudah mulai terjadi pertukaran tren, ya, ini sudah pertukaran tren, maka satu-satunya jalan adalah di cut loss. Ini sama, saya pun juga sama, harus cut loss begini. Pertukaran tren. Bagaimana kita bisa melihat? Ya, kita harus peka dari supportnya tidak ditembus, banyak sekali turun tapi tidak ditembus, kemudian warna hijau sudah mulai berjajar, sudah mulai kuat, maka ini pertanda kita harus peka dengan kondisi market yang ada, dengan pergerakan candle yang terbaru seperti apa, dampaknya seperti apa, harus kita evaluasi ulang ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan Ibu? Pak, kalau cut loss dengan take profit itu di handphone pencetnya di mana ya? Kalau cut loss kan langsung di close saja, di close ya, yang di angka itu diklik, Maksudnya ditahan. kalau di handphone caranya kemana Pak? Yang itu ya gambar kayak apa itu, yang ada transaksi banyak itu, yang ada uangnya, yang ada angkanya itu diklik aja yang bawah itu, sebelah kanannya dari panah atas bawah itu kan ada. Oh, yang panah atas bawah ya Pak? Ya kanannya, yang kanannya itu ada gambar itu, diklik aja sampai ada angka margin, kemudian equity atau apa namanya, balance di sana ada. Iya, ada Pak. Ada. Kalau mau di cut loss ya tinggal yang minus itu diklik, ditahan, di close aja. Oh, ini transaksinya nggak ada di sini. Oh ya enggak ada, enggak bisa Bu. Ya kalau pengen Oh, coba
di entry dulu buy atau sell, nanti akan muncul di situ di bawah itu ada transaksi yang bergerak. Misalkan minus berapa ya di situ diklik ditahan, nanti akan muncul tutup permintaan atau close order gitu. Oh. Oh, close order dengan cut loss itu sama ya, Bu? Sama saja Bu. Ya, Oh, cut saya loss kira itu cut loss itu yang kayak kemarin itu, Pak. bukan, Yang itu kita mau cut namanya loss itu udah, SL, namanya stop loss. Stop loss oh, pakai pakai salah ya, Pak ya. angka itu stop loss. Kalau cut loss ini ya sebenarnya intinya menutup kerugian. Cuma bedanya kalau stop loss itu dibuat otomatis. Kalau cut loss itu manual. Hmm. Ya, cut itu dipotong aja. Tek gitu, dipotong. Kalau stop dihentikan dengan cara men-setting angka yang kita kehendaki gitu. Kalau Kalau di stop stop loss loss di handphone pencetnya apa, Pak? ya di transaksi dulu, order dulu. Kalau enggak order enggak bisa. Order dulu, nanti di order itu diklik ditahan, kemudian pencet ubah order di sana nanti. Di ubah order nanti ada sebelah kiri kanan ada nanti. Contohnya kayak begini. Kalau sudah order ya nanti akan muncul kiri kanan. Nah, biasanya di sebelah kiri ada tempat kosong. Kemudian sebelah kanan juga ada tempat kosong, diisi aja di sana. Ya, kalau pas Hmm. ada order dulu, kalau tidak ada order enggak bisa. Ada Oh, order, gitu ya. kalau ditahan, kemudian pilih ubah order. Itu kalau mau Hmm. dipakai di HP ya. Kalau di laptop ya tinggal kita ada order, kemudian nanti diisi. Kalau tidak ada order enggak bisa. Kalau tidak ada order enggak bisa, harus diisi dulu ordernya. Kalau ada order baru nanti Hmm. bisa. Sama halnya dengan di HP juga begitu. Kalau enggak punya order enggak bisa kita. Jadi ada orderan, nanti Hmm. klik ditahan ya caranya. Kalau di HP ya. Kalau di HP itu caranya yang pertama harus punya order dulu. Ya, punya order atau entry-nya ada. Misalkan buy 0,5 sekian-sekian. Nanti di sana akan muncul minus 25 begitu. Nah, di sini diklik ditahan. Klik tahan, kemudian pilih ubah order kalau bahasa Indonesia ya. Ubah order. Kalau bahasa Inggrisnya adalah modify Defy. order. Defy. Nah, kemudian di sana ada petunjuk di sana nanti. Di tengah itu ada lotnya 0,5. Kemudian di sebelah bawah di sana ada kotak kosong begini. Di sebelah kanan juga ada kotak kosong. Nah, sebelah kiri ini kita diisi nanti harganya. Harga kita stop lossnya diisi di sini untuk stop loss. Stop loss. Ini untuk cut loss. Nah, kemarin sudah di video sudah dibuka videonya, Ibu. Udah sebagian udah saya buka, Pak. Ya, yang kemarin menentukan stop loss dan yang kanan itu adalah bukan stop loss yang kanan ya. Yang kanan ini namanya take profit. Take profit. Ya, Ya, saya juga bingung take profit. profit. Ya, nanti di video ada itu, nanti tinggal buka lagi. Ada caranya, petunjuknya ada, nanti menentukan harganya bagaimana. Ya, kemarin kita sudah bahas menentukan harganya dari mana. Itu sudah banyak kita bahas. Ada videonya ya, nanti linknya lengkapnya biar nanti saya dikirimi sama ini tim, Oh, nanti kalau iya, sudah Pak. itu saya kirim ulang nanti. Biar lengkap, yang kemarin Iya, belum Pak. lengkap mungkin. Iya, belum lengkap, Pak. Ya. Yang penting kalau ada waktu luang eh, paling enggak dilihat dulu kalau ada waktu luang. Iya, Pak. Ya, Iya, memang Pak, saya lihat, belajarnya Pak. karena mulai dari nol, ibaratnya nol bukan nol saja, nol tapi enggak selesai. Kan belajarnya dari awal begini. Maka perlu Iya, Pak. kesabaran ekstra. Ya, Hmm. untuk bisa menemukan, untuk bisa memahami harus perlu kesabaran di dalam kita berproses. Ya tadi mencoba, nanti enggak ketemu ditanyakan, coba lagi, masih bingung lagi tanyakan lagi. Ya, nanti pelan-pelan lama kelamaan akan paham dengan sendirinya. Hanya Iya, butuh waktu saja, Bu. Ya, butuh waktu saja. iya, Pak. Kalau saya paksa nanti untuk menghafal, nanti malah pusing, Bu. Enggak usah dihafal, enggak apa-apa. Yang Iya. penting diulang-ulang saja.
Kalau Iya, mungkin Pak. ya mohon maaf kalau sudah usia-usia sudah lebih lanjut itu tidak perlu menghafal, diulang-ulang aja, diulang nanti akan dengan sendirinya hafal dengan sendirinya. Kalau dia dihafalkan Iya. malah jadi pusing nanti, tidak ketemu. Ya, mending diulang-ulang, lebih baik diulang-ulang, dicoba diulang-ulang. Tidak apa-apa kalau misalkan belum paham tanya, tanya kapanpun boleh kok. Yang penting pas saya lagi online, lagi pas tidak ada kerjaan nanti selalu saya balas. Kalau misalkan masih repot ya kita pending dulu begitu. Iya, Pak. Ya, kapan saja boleh. Kalau mau ada kurang jelas nanti tanyakan. Iya, Ya, Pak. oke. Ada lagi yang mau Iya, Pak. disampaikan dulu. Ini terkait dengan yang paling pokok, paling penting tadi, pahami cara kita menentukan support resisten. Hati-hati dengan support resisten. Biasakan dengan ya diperbesar dan diperkecil begini. Nanti akan kelihatan di sana. Hmm. Ya, akan kelihatan di sana. Kira-kira titiknya mana kita nanti tentukan ya. Di ujung atas atau ujung bawahnya kita lihat di sana. Ya, seperti ini. Jadi tujuannya untuk kehati-hatian. Kalau ada di atas ada banyak penolakan, di bawah banyak penolakan, kemudian di bawah banyak penolakan lagi begini. Nanti lama-lama oh iya ya, kok ketemu ya? Oh iya ya. Ya seolah-olah menjadi pola yang eh, sudah menjadi kayak pola yang terstruktur begitu. Kalau nanti turun sampai di situ naik lagi. Oh iya ya, ternyata di bawah itu ada namanya support di sana. Nah, begini. Oh ternyata ada support, maka itu nanti balik lagi. Oh di bawah lagi ada support lagi, oh balik lagi. Oh di atas di sini ada resisten. Begitu nanti akan ketemu. Kalau lama kelamaan akan dengan mudah kita menemukan. Meskipun tidak selalu setiap saat banyak sekali kita order. Paling penting dalam trading bukan berapa banyak kita order, ya, tapi berapa lama kita mampu konsisten profit dan bertahan gitu. Misalkan satu Hmm. hari sempatnya 2 kali sampai 3 kali ya tidak masalah. Yang paling pokok penting dulu adalah konsistensi dulu. Konsistensi dengan profitnya, mempertahankan profit yang secara terus menerus. Ini yang pertama dulu. Hmm. Nah, profit ini Iya. tidak harus kita buy marketnya naik, tidak harus kita sell marketnya turun. Termasuk yang tadi ketika kita sell kemudian marketnya naik kita bisa mengatasi ya sampai di sini di close dulu, sellnya di close kita buy. Tadi yang contoh tadi 0,03, 0,06 tadi loh Bu. Iya, Nah ini iya, Pak. adalah bagian dari cara kita untuk satu meminimalkan kerugian, minimalkan rugi. Kemudian endingnya nanti kita bisa profit begitu. Dan ini kalau sudah bisa kita lakukan berulang-ulang dan tentu dalam waktu yang cukup panjang secara terus-menerus, maka kita bisa sudah siap untuk real account nanti. Oh, iya, Pak. Kalau selagi ini kita belum bisa lakukan, belum bisa mencapai konsistensinya, maka jangan coba-coba ini. Nanti pasti akan habis. Hmm. Kasihan kalau kita memaksa hanya terpesona dengan profit yang menggoda itu, maka yang terjadi nanti justru malah jadi sesuatu yang menghancurkan. Lebih baik pastikan sudah bisa profit dengan konsisten. Kalau sudah profit dengan konsisten, mencoba bukan buy kita naik, sell kita turun, tetapi sudah mampu mengatasi ketika marketnya berbalik seperti ini tadi. Dengan berakhir dengan profit paling tidak, bukan profit paling tidak, meminimalkan seminimal mungkin kerugian kita. Ya, itu Iya, yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Kalau iya, ada Pak. pertanyaan silakan ditanyakan lagi biar nanti tambah paham. Jadi nanti banyak dicoba, kalau masih belum bisa nanti ditanyakan, nanti kita jadwalkan lagi kalau misalkan masih belum paham. Pelan-pelan nanti kita sampaikan biar menjadi kebiasaan. Ya, kalau lama-lama menjadi Iya, kebiasaan. Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Eh, jadi intinya itu support resisten itu kita selalu zoom in, zoom out ya, Ya, Pak ya? betul. Nomor satu itu harus zoom in, zoom out Iya, iya. biar nanti jelas. Yang tadi perhatikan Hmm. yang pagi tadi saya kasih petunjuk yang XO ini akan naik sekian, kemudian
akan turun. Nah, ini sekarang udah mulai turun, tapi ya tidak di situ maksud saya itu biar teman-teman juga banyak belajar menganalisanya bagaimana, dari mana asalnya itu paling tidak tahu gitu loh, bukan terus eh, harus mengikuti oh ini analisanya mau turun, bukan begitu. Market naik turun pun tidak masalah, bisa kita manfaatkan untuk ambil posisi nanti. Yang penting ada triggernya yang kita jadikan alasan atau petunjuk bahwa di situ sudah ada peluang gitu caranya. Oke, ada lagi? Iya, Kak. Hmm, ini nanti kalau saya coba-coba boleh nanya ya, Mi? Boleh, silakan. Yang penting coba kemudian di screenshot kayak tadi Bu ya. Di screenshot kayak Oh, baik, tadi Kak. posisinya nanti biar saya tahu letak entry-nya di mana. Kemudian kalau bisa dilingkari yang mana masuk saya di mana di sini misalkan. Sehingga saya tahu oh ini alasannya kurang kuat, nanti tambahkan harus hati-hati Oh, karena ini ada ini begitu. Biar nanti ada pembelajaran sambil jalan. baik, Kak. Oke, untuk Iya, Kak. hari ini cukup dulu. Nanti kalau Baik, Kak. ada kesulitan bisa langsung ditanyakan Iya, Kak. ya. Kalau misalkan masih belum paham nanti kita selalu jadwalkan. Terima kasih perhatiannya Bu Oh, Sri Sianturi. Selamat pagi iya, dan Kak. sampai ketemu di lain kesempatan ya. Mungkin besok kita jadwal lagi. Makasih Bu. Oh, iya. Ya, Nanti saya tunggu Bapak kirim siap, jadwal aja ya. siap Bu. Makasih, Pak. Ya.